Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalita Dwi Oktaviani dengan NIM 230802300093. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai stres akademik sebagai salah satu bentuk krisis yang sering dialami oleh siswa maupun mahasiswa, serta kaitannya dengan trauma psikologis. Materi ini sangat penting karena banyak pelajar yang mengalami tekanan akademik namun sering menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat berkembang menjadi krisis psikologis, bahkan menimbulkan dampak traumatis. Stres akademik adalah kondisi ketika seseorang merasa tertekan akibat tuntutan akademik yang dianggap melebihi kemampuan dirinya. Contohnya, tugas yang menumpuk, yang kedua, banyak ujian dalam waktu bersamaan, yang ketiga, target nilai yang tinggi, yang keempat, tekanan dari orang tua, yang kelima, persaingan dengan teman. Ketika mengalami stres akademik, seseorang dapat merasakan sulit berkonsentrasi, mudah marah, cemas berlebihan, sulit tidur, dan kehilangan motivasi belajar. Stres sebenarnya merupakan hal yang normal, namun apabila berlangsung terus-menerus dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi krisis. Krisis adalah kondisi ketika seseorang menghadapi masalah yang dirasakan sangat berat, sehingga kemampuan coping atau kemampuan mengatasinya menjadi tidak efektif. Seseorang yang mengalami stres akademik dapat masuk ke dalam kondisi krisis apabila yang pertama, merasa tidak mampu menyelesaikan tugas. Yang kedua, kehilangan harapan. Yang ketiga, mengalami tekanan yang sangat berat. Yang keempat, merasa gagal terus-menerus. Tanda-tanda krisis antara lain yaitu yang pertama, sulit mengambil keputusan. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang ketiga, menurunnya prestasi belajar. Yang keempat, sering menangis atau mudah emosi. Terus yang kelima, kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, dampaknya dapat semakin berat bagi kesehatan mental individu. Trauma adalah respon psikologis akibat pengalaman yang sangat menyakitkan atau mengganggu. Dalam konteks pendidikan, trauma dapat muncul akibat perundungan atau bullying, kegagalan akademik yang berat, hukuman yang berlebihan, tekanan yang terus-menerus dari lingkungan. Dampak trauma akademik dapat berupa takut menghadapi ujian, tidak percaya diri, cemas saat berada di lingkungan sekolah atau kampus, menghindari tugas dan kegiatan akademik, merasa tidak mampu meskipun sebenarnya memiliki potensi. Trauma tidak selalu terlihat secara fisik. Banyak orang tampak baik-baik saja tetapi sebenarnya masih menyimpan luka psikologis yang memengaruhi kehidupannya. Selanjutnya ada faktor penyebab stres akademik. Yang pertama ada faktor internal, yaitu perfeksionisme, kurang percaya diri, manajemen waktu yang buruk, dan motivasi belajar yang rendah. Yang kedua yaitu faktor eksternal, banyak tugas, tekanan orang tua, persaingan akademik, serta lingkungan belajar yang kurang mendukung. Semua faktor tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya krisis psikologis apabila tidak ditangani dengan baik. Cara mengatasi stres akademik dan mencegah krisis, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengatur waktu dengan baik, yaitu membuat jadwal belajar yang realistis dan sesuai kemampuan. Yang kedua, menentukan prioritas, kerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik, tidur cukup, makan teratur, dan berolahraga. Yang keempat, berbagi cerita. Jangan memendam masalah sendirian, berceritalah kepada teman, keluarga, guru BK, atau konselor. Yang kelima itu melakukan relaksasi, contohnya latihan pernafasan, mendengarkan musik, beribadah, atau meditasi ringan. Yang keenam, mencari bantuan profesional. Apabila stres sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor. Dari pembahasan yang kita telah pelajari, dapat disimpulkan bahwa stres akademik merupakan kondisi yang umum dialami oleh siswa atau mahasiswa. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, stres dapat berkembang menjadi krisis bahkan menimbulkan dampak traumatis.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda sejak dini, menerapkan strategi coping yang sehat, serta mencari bantuan ketika diperlukan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai krisis dan trauma, serta membantu kita menjaga kesehatan di lingkungan pendidikan. Saya Nurmaida Dwi Oktaviani mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.